Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini. Jadi sekarang kita akan belajar tentang perbandingan mall, bagaimana nyarinya, rumus-rumusnya apa aja. Jadi saya ini punya 4 soal dan dari 4 soal ini yang sering muncul di UTBK. UTBK tahun lalu, saya sempat ikut UTBK tahun lalu. Oke, saya punya 4 soal dan 4 soalnya ini kayaknya udah termasuk lumayan paket komplit gitu. Kita udah belajar cari kayak sebuah kadar dari suatu senyawa. Baru tuh kita bisa mencari jika dua senyawa ini digabungkan, senyawa yang sama tapi memiliki nomor atomnya sama, cuma memiliki muatannya itu beda gitu. Nah itu kita juga bisa tahu cara nyarinya. Waktu ini juga ada secara teoritis juga mencari jika dalam 80 gram. Dan juga ini yang tadi pakai rumusnya apa M apa MR M per massa per MR. Nah sekarang kita pakai rumus ini juga ada nomor 9 ini dia pakai rumus kesetimbangan pakai hukum Avogadro. Oke? Mungkin langsung aja ya. Oke, kita dari soal 1. Secara teoritis banyak cuplikan dengan kadar belerang 80% menghasilkan 8 gram SO3 adalah O sama dengan 16 dan S sama dengan 2. Oh, jadi ini yang ditanya itu dalam 80% kadar dengan sebuah banyaknya cuplikan tuh dengan kadarnya 80% itu dia dapat menghasilkan 8 SO3 seberapa banyak sih gitu kan. Jadi kita buat apa ya? Kita buat reaksinya dulu gitu. Bukan reaksi juga sih. Kan kita tahu itu SO3. Nah, belerang itu S, sulfur. Nah, S itu belerang. Nah, yang kita ketahui nih SO3 sama dengan S. Kan konstantanya udah ditahu kita sama semua. Karena konstantanya sini 1, S-nya cuman, dan ini juga S-nya juga cuma 1. Jadi konstanta masing-masingnya adalah 1. Jadi perbandingan molnya pun cuma 1:1 gitu. Oke. Terus kita yang diketahui kan nilai dari 8 gram SO3 gitu. Ya udah kita tinggal pakai itu. Kita tinggal cari molnya dari SO3 dulu. Langsung N sini ya. N sama dengan M per MR dengan 8 gram SO3. Tinggal masukin aja ke rumus N sama dengan 8 per MR-nya dari SO3. Cari MR gimana sih? Nah, mungkin ini masih ada yang beberapa orang bingung ya. Kita tinggal gini aja. SO3. Nah, aku buatkin ya. Ini SO3. Jadi caranya tuh gampang banget. Tinggal kita lihat nomor atomnya masing-masing berapa. Kayak di sini S diketahui 32. Tinggal tulis saja 32 kurung tambah. Nah, O-nya berapa? O itu sama dengan 16. Jadi kurung 16 tinggal kamu kali sama ini yang dia di luar ini 3 ini ya. Nah, sama 3 itu tinggal tulis kali 3. Kalau depannya kayak H2O gitu, nah hanya yang kamu kalikan dengan 2 itu. Kalau kayak apa lagi,
HCl. Nah ini kan masing-masing dia 1 kan konstanta depannya, jadi cuma dikalikan 1. Kalau dikalikan 1 sama dengan nilai itu sendiri. Gampang kan? Udah kan, tinggal kali 32 tambah 16 kali 3. 16 kali 2 itu 32. 16 kali 3 itu 16 kali 3, 16 1 13, 16 sama 16 itu sudah 32. 32 tambah 16 lagi. 32 sama dengan 16 8 16 32 16 48. Ya benar gak sih? Ya 48. Jadi totalnya adalah 80. Oke. Jadi MR dari SO3 adalah 80. Terus kita hapus ya biar bersih. 80. Kita udah tahu nih molnya berapa. 8 per 80. Jadi 1 per jadi iya. Ya 8 per 80 sama dengan 1 per 10 atau 0,1 mol. Nah, kan udah dibilang tadi jika konstanta dari masing-masing sama. S1 dari SO31 dan juga dari belerang 1. Jadi SO3 dari mol dari SO3 itu sama dengan mol dari sulfur karena depan konstantanya nih sama 1. Udah deh, jadi kalau udah ditahui 1, yang ditanya apa? Banyak cuplikan kadar belerangnya. Jadi kita cari masanya dulu dari S berapa sih gini kan. Tinggal kita balik ini rumusnya dari N sama dengan M per MR. Kita balik. Tunggu mungkin biar hemat gitu ya. Nah, kalau yang tanya masanya tinggal kita balik. Jadi M masa sama dengan N kali MR. Nah, N-nya berapa? N-nya 0,1 dari kita cari massa S ya. Ini SO3. 0,1 dari molnya tadi, MR-nya dari S adalah, kita lihat MR dari S adalah ini 32 langsung kali 32 kali 32 kayak 1 per 10 kali 32 jadi 3,2 gram. Baru itu apalagi dengan kadar belerang 80%. Kalau cara kadar belerang 80% dapat menghasilkan 8S3. Jadi kita tinggal cari berat cuplikannya ya. Jadi gini. Ini tinggal di berat dari belerang tadi. Berat belerang tadi apa ya? MS gitu ya. Massa dari belerang sama dengan ditanya berapa cuplikan. Kalau ditanya kan dia tanya 80%. 80%. Jadi kita tinggal tulis 80%. Itu sama dengan dikali berat cuplikan. Berat cuplikan itu apa ya? Banyaknya cuplikan. Nah, ini rumusnya. Jadi jika ditanyanya, jadi tinggal masukin aja. Kalau banyaknya cuplikan, tinggal kita balik. Jadi banyaknya cuplikan, enggak gitu. Gini aja. Jadi gini. Ya banyaknya cuplikan kita tulis saja BC ya. BC banyak cuplikan sama dengan MS per ini. Dengan kadarnya, dengan banyaknya ini, kadarnya 80% itu ya. 80%. MS ini bukan apa ya? MS ini massa belerang. S-nya harusnya kecil. Nah, gampang. Jadi bercuplikannya adalah massa belerang tadi berapa? Kita udah dapat yang ini 32 gram. 32
3,2 gram per 80%. 80% tuh sama dengan 0,8. Jadi kita tulis 0,8 aja biar lebih enak hitungnya. 0,8. Udah gampang. Gampang kan? Ini kayak kamu kalikan sama 10 dulu, jadinya 32 dibagi 8. 32 dibagi 8, kita tahu semua. 32 dibagi 8 adalah 4. Oke. Jadi jawabannya adalah 4 gram. Ada 4 gram? Ada. Ini untuk soal nomor 1. Ya, mungkin kok kamu udah bisa tahu cara nomor 1 ini, mungkin nomor 2 juga bisa. Karena nggak jauh-jauh beda gitu. Oke, ini nomor 2. Belerang diperoleh dari gas alam dengan H2S sesuai dengan reaksi berikut yang belum setara. Jadi reaksi di bawah ini belum setara. Jadi kita harus menyetarakannya dulu gitu. Banyak belerang yang diperoleh dengan mengoksidasi 224 liter H2S pada STP adalah STP ini suhu tekanan tetap. S-nya saya nggak tahu S-nya itu apa, tapi T itu dari apa suhu, P itu dari tekanan. S-nya apa? Stabil gitu mungkin, stabil, nggak tahu saya, cuma ngelawak dikit. Langsung kita tinggal tulis belerang yang diperoleh dari gas alam. Jadi kita harus pertama-tama kita mensetarakan reaksinya dulu gitu. Oke, saya setarakan H2S plus O2. Dia menjadi S plus H2O. Oke. Cara mensetarakannya gimana? Kita lihat nih. O di kanan, O yang di kanan ini, O-nya ini cuma 1, sedangkan di sebelah sini ada 2. Jadi kita harus menyamakannya. O di sini harus 2, di sini harus 2. Pokoknya bagian kanan berapa banyaknya harus sama dengan bagian kiri, seberapapun banyaknya itu harus sama. Jadi H2O. Karena O di sebelah kanan banyaknya 2, saya coba nih tulis 2. Oke. Jadi tapi ini kenapa ditulis 2 gitu kan? Mungkin bingung kan. Kalau ada 2, kayak ada 2 ada konstanta di depan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini itu artinya unsur di belakangnya ini harus dikalikan 2 gitu. Konstantanya berapa gitu? Konstantanya sini 3. Jadi unsur yang di sini harus dikalikan 3. Konstantanya 5, unsur sini harus dikalikan 5. Terus kita telah tahu. Jadi kalau ini sudah H2O harus dikalikan 2. Jadi 2 kali O kali 2, 2. 2H kali 2. Ini kan H-nya udah 2 nih. Ini kan H-nya H dari ini kan udah 2 nih. Tinggal H2, H-nya udah 2 dikali 2 sama dengan H-nya sama dengan 4. Jadi kita harus buat juga di sebelah sini H-nya itu 4. Nah, di sini baru 2. Kita bikin lagi 2. H-nya jadi berapa? 2 kali 2, 4H. Nah, sudah sama kan? Tapi karena ini tulis 2, S-nya juga ikut kekali 2. Jadi harus 2 S. Sedangkan sini S-nya cuma 1. Jadi ini tulis 2. 2S. Nah, gitu. Jadi ini 2H2, sini 2S. Coba lihat di sebelah kanan dan kiri sama enggak unsur-unsurnya? Sudah sama kan? Jadi reaksi ini udah setara.
Terus yang tanya apa lagi? Banyaknya belerang yang diperoleh dari H2S adalah, nah ini apa ya? Sama kayak tadi. Kita lihat konstanta depannya. Kan yang tanya ini 2H 2S sama 2S. Ini kan udah kita lihat nih. Oh, mereka ini ternyata konstanta depannya sama ya, 2. Nah, jadi perbandingannya sama. 2/2. 2/2 sama dengan apa? 1. Jadi mereka, jika mol H2S sekian, mol S-nya juga bakal sekian gitu. Paham kan? Dan oke, langsung kita tinggal eksekusi gitu. Yang diketahui lagi 22 liter ini kan ya rumus mol. Saya lupa rumus mol itu nggak cuma M per mr, ada juga yang pakai jumlah partikel, ada juga yang pakai apa kayak ini apa nih pakai jika yang itu dalam bentuk gas kayak gini itu pakai STP-nya itu. Kalau dia STP kalian hanya perlu kayak ini kan STP nih, tapi rata-rata di soal STP ya, jadi saya ajarkan pakai STP. Kalau STP tuh kalian tinggal lihat berapa banyak masanya itu dibagi sama 22,4 tuh dapat dari mana. Kalau mau tahu dapat dari mana, mungkin nanti saya kasih link video di bawah biar kalian tahu konsep mol sedikit-sedikit. Itu udah saya jelaskan. Jadi 22H 2H2S kan tadi udah sama dengan 2S. Jadi tinggal tulis yang aku bilang tadi, N sama dengan masanya ini karena STP ya. N sama dengan massa per ini 22,4. 2,4 ini ada perkalian dari bilangan di suhu dengan tekanannya yang tetap. Itu biar kalian nggak usah kali-kali terus, jadi ini dibuat jadi lebih mudah dengan M per 224. Kalau bingung sih ada linknya, saya taruh di deskripsi video. N sama dengan M per 22 kali 4. Bukan massa sih harusnya. Kayak banyaknya suatu zatnya gitulah. N-nya itu N, jadi langsung kita eksekusi dengan, ya Allah salah. Langsung aja masukin aja 224 liter 224 per ini 22,4. Ini kayak angkanya sama gitu, bilangannya bulat gitu ya. Kalau kita kalikan 10 ini jadi 224, atasnya jadi 2240. Jadi kalau dibagi, kalau bilangan sama gini cuma beda 1 0 gitu, dia adalah 10. Oke, mantap. Jadi 10 itu di 10 mol dari H2S. Ya kan tadi udah aku bilang. Kalau H2S-nya depannya kan dia di 2 nih. Konstantanya sama 2, depannya juga 2. Jadi otomatis molnya itu sama karena perbandingan antara konstantanya itu sama. Terus kita tinggal eksekusi, masukin lagi. Sama kayak rumus tadi. Yang ini. Kita kan tanya tinggal banyak belerang yang diperoleh gitu kan. Sama kayak ini. Jadi itu masanya. Kita tinggal tulis M, masanya sama dengan molnya. Mol dikali MR. Molnya berapa? Molnya 10. MR dari S adalah 32. Udah. 10 kali 32. Berapa kali 32? 320 gram.
beratnya. Oh ini dia jawabannya. Wah, nah mantap. Ada 320 gram ada. Jawabannya E. Nah ini mengerjakan nomor 2 dan juga 9. Soalnya masih sama konsep mol gitu. Next di soal selanjutnya ya. Kalau tadi soalnya aku dapat dari Zenius dan yang ini dari Pahamify. Nanti linknya untuk kalian siapa tahu mau mencoba salah satu dari kedua platform edukasi ini. Dua-duanya sama-sama bagus kok. Kalian tinggal pilih sukanya di mana. Sekarang ini, berapa kadar nitrogen dalam senyawa CaNO3 2? Oh kalau ini mah kita tinggal kali-kali gitu kayak matematika gitu ya. Diketahui nih ARCA sama dengan 40 gram per mol. ARNA 14 gram per mol. ARO sama dengan 16 gram per mol. Jadi untuk tahu berapa persennya kita harus mencari tahu dulu. Apanya? Total dari CaNO3 ini berapa gram sih gitu. Jadi aku mau menganggap semua ini molnya sama ya. Jadi langsung aja. CaNO3 2. Nah, mungkin ada yang masih juga bingung kalau ada dalam kurung gini baru tuh duanya di luar. Jadi semua yang dalam kurung ini dikalikan 2 ini. Siapa tahu masih ada yang bingung. Sekedar informasi. Tinggal kita masukin aja dengan AR-nya masing-masing supaya tahu berapa gram gitu totalnya semua per molnya gitu udah kan. CA itu 40 ditambah NO3 tapi masih dikalikan 2 jadi 2NO6. N-nya 2 kali 2 ya. Jadi 2 kali dikali N. Nilai N-nya berapa? N-nya 14. Terus ditambah lagi O-nya tadi berapa? O-nya 2 ini kali O3. 2 kali 3, 6. Jadi dikalikan 6. 6 kali O-nya adalah 16 gram ya per mol. Udah, tinggal kali. Totalnya semua adalah 40 tambah 28 ini ditambah 6 kali 16 60 6 kali 16 6 36 60 96. Tinggal kita tambah 40 28 96. 40 sama 928 96 40 ini sudah 68 tambah 96 68 tambah 96 68 tambah 96 jadinya sini pindah 4 164. Bener gak sih? Ini jadi 100 ya 4 nya pindah jadi 164. Udah tahu nih totalnya mereka gram per molnya 164. Tapi tanya tuh berapa persen sih kadar senyawa nitrogen dalam ini. Nitrogen itu kan rumusnya unsurnya itu kan rumusnya N ya. Jadi kita lihat tadi N di sini ada berapa? N-nya ini 2 ini dikalikan N jadi 2N. Di N-nya ada 2. 2 N tadi berapa? 2N tadi ini hasilnya adalah 28. Jadi tinggal kita bagi aja 164 bagi 28 kebalik 28 bagi 164 28 bagi 164 0,
Astaga, kan tanya berapa persen yo. Sorry. Bener tadi, 164 bagi 28. 164 per 28. 164 per 28 jadi 164 per 28. Ini 28 sama ini nggak bisa, 28 sama ini maka sama 164, jadi 28 kali 10 kebanyakan. Ditanya persennya, ya Allah. Sorry guys, agak pusing, agak keburu-buru sih ngerjainnya, kepepet dengan waktu. Keburu deadline. Jadi langsung aja sebenarnya tadi. Udah betul tadi 28. Karena kita mau cari persennya dikalikan 100. 28 per 164 dikalikan 100% kan nanti. 28 bagi 164 jadi 28 per 164. Deadline pusing. Langsung agak sedikit curhat tadi, maaf. 164 sama 28 jadi 0,280 jadi 164. Udah ini turun 1, ini 6436. Terus 136, 1360 ini 164 mungkin dikalikan, coba kita kan tadi di sini ada 7 nih, coba kita kalikan 7 biar nggak usah capek-capek kalikan 1 gitu. Jadi kalikan 7, 164 dikali sini ya, 164 dikali 7, 7 kali 4 sudah 28 ya. 7 kali 6 itu sudah 36, 42, 4 tambah 2, 44. Jadi 7 kali 1 7 tambah 4 tambah 4 1 7 tambah 4 114 tambah 164 lagi sudah 2. Ini aku ke depan 2 sudah enggak bisa. Jadi 7 ya, betul 7. Di 0,17. Udah, ini udah angka sisanya udah pasti mirip gitu. Tinggal kita eksekusi. Jadi 0,17 kita kalikan sama 100 ya. Tinggal ini udah ketemu nih 0,17 sekian dikalikan 100% dengan 0,7 kok 0, sama dengan kan tadi 0,7 ya totalnya ya. 0,7 dikalikan 100% sama dengan ini 17,07%. Kalau enggak coba hitung sendiri deh. Enggak usah disuruh, kalikan 100. Nah, 0,7 ya kamu kalikan sama 100. Harusnya sama. Itu tinggal tambahkan persen aja di belakangnya. Oke, kalau enggak salah hitung coba ya. Tapi kayaknya enggak bakal salah. Jawabannya ini adalah D. Langsung kita coba kerjain soal terakhir. Ini mungkin kalau orang pertama ngeliat, anjir nih gimana sih cara ngerjainnya, kayak ribet banget gitu. Ya, walaupun sebenarnya emang agak ribet sih. Tapi saya akan mengajarkan kalian gimana cara ngerjainnya. Mungkin yang belum tahu, ini yang ditanya itu adalah atom relatif dari Cl 3,55. Oh, jadi gini. Jika Cl35 digabungkan dengan Cl min 37, dikombo nih
Dia itu menghasilkan Cl 35,5 ini. Jadi berapa persen kadar ini supaya dapat menghasilkan Cl 3,55 ini. Nah itu mungkin yang belum tahu. Jadi tanya itu kadar persennya masing-masing ini supaya bisa menghasilkan ini. Oke, langsung aja kita eksekusi. Tinggal pakai rumus apa ya, karena totalnya pasti kan 100% nih. Total kelimpahan dari kedua isotop apapun pasti 100%. Kayak bahan-bahan tuh 100% gitu. Kalau kecuali kalian mau buatnya 2 kali lipat gitu, jadi dikalikan 2 gitu. Tapi ngomongin bahan kalau gini-gini tuh ya tetap 100%. Kalau soal kelimpahan. Jadi kita tinggal pakai sebuah rumus. Ini rumusnya apa ya? Ini rumusnya nggak tahu rumusnya tetap apa enggak, tapi saya biasa kalau ngerjain soal kayak mirip-mirip dengan gini, nggak mesti gini, tapi mirip-mirip gini saya pakai rumus ini di matematika. Ini tinggal cari nilai dari AR-nya gitu. Anggap aja untuk kelimpahannya CU itu CU dari 35 itu kelimpahannya itu kita anggap sebagai P. Kelimpahan kita anggap sebagai P persen. Kalau dari CU 37 kelimpahannya kita anggap 100% kurang P ya, karena kan totalnya 100% ya. 100% kurang P persen, biar nggak ribet gini aja sih, karena sama-sama dalam kurung, jadi 100 kurang P dikalikan persen. Udah dapet nih, tinggal kita masukin aja. AR totalnya berapa? 3,5. Tinggal tulis saja. Ini pakai rumus AR sama dengan biar nggak bingung anak matematikanya. Jika ada anak matematika kita sigma kan kayak rata-ratanya gitu ya. Dari 21 apa ya? Dari B ke A titik B A gitu. Enggak tahu sih saya cara jelasinnya gimana, tapi semoga kalian ngerti. Terus kita tinggal tulis yang tidak pakai isotop, NO gitu, no iso gitu, no isotop, dikalikan kelimpahan itu dibagi total kelimpahan ya, per total kelimpahan. Ke kelimpahan AR total berapa? Ini ART ya, RT bukan asisten rumah tangga tapi AR total. AR totalnya adalah atom relatifnya ya, atom relatifnya dari Cl totalnya yang totalnya terakhir adalah 35,5. Saja 35,5. Terus dari yang tidak pakai apa, kita anggap satu aja tidak pakai isotop itu yang 35 ya, jadi 35 kali P persen ditambah dari sigmanya yang dari kelimpahannya juga 37 dikali 100 min P persen.
dan bagi totalnya kan kalau semua digabungkan jadi 100% ya, jadi dibagi 100%. Nah, jadi biar lebih gampang, nggak usah dibagi-bagi, aku langsung kita pindah-pindahkan ruas saja, kita kali semua. 35,5 dikali 100% sama dengan 35% P. 35% ditambah 37 kali 100, 3.700. Situ 37 kali min P persen dikurang 37 jangan lupa dikalikan sama persen dulu ya, jadi dimasukin maksanya 37 min P jadi P persen. Udah, ini dikalikan persen jadinya 3.550%, 35% P persen tambah 3.000. Ya Allah, biar kalian bisa baca sampai bagus-bagus. 37%, 3.700 kurang 37 P persen. Kita tinggal bikin gini, kita pindahkan ruas, jadi 35P pindah sini, 37P pindah ke sini. Biar bingung yang ini aja sih, biar nggak bingung ini aja yang kita pindah ke sini, biar kita tinggal eksekusinya. Di 35.500% dikurang 3.700% dikurang sama dengan 35P dikurang 37P persen. Tinggal kita kurang 3.500 kurang 3.700, jadi jadinya lah 150 kah? Tunggu. 3.056 ya, 150% sama dengan 35P persen kurang 37P persen. 35 kurang 37 adalah min 2 ya. Kok min 2P ya, min 2 ya, dia min 2P persen. Terus biar kita dapat nilai dari ini juga min sih. Iya, ini min juga min 100. Jadi biar kita dapat nilai apa? Nilai P-nya kita bagi aja ya. Jadi 1.500% dibagi 2%. Jadi karena min sama min coret, jadi P sama dengan 150% per 2%. P-nya sama dengan 75. 150 bagi 2, 75%. Jadi nilai P adalah 75%. Tinggal kita masukin ke tadi. Kita masukin ke sini. 75% sama dengan P. Baru tuh untuk yang CU37 tinggal 75, tinggal 100% dikurangi 75%. Jadi enggak apa. Sini ya. Yang terakhir. Jadi CU35 dia kan sama dengan P. Jadi CU35 kalau sama dengan P tadi, jadi P-nya adalah 75%. 75%. Itu CU37 sama dengan
100% dikurang P tadi kan, dikurang 75. Jadi 25%. Jadi nilainya adalah untuk CU 75 dan untuk CU 35 adalah 75 dan untuk CU 37 adalah 25%. Jadi ada jawabannya adalah harusnya 75% 75% dan 25%. Oke, mungkin sekian dulu dari video saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, apalagi saya sering salah ngomong. Jika Anda kebingungan, mohon maaf. Jadi semangat belajarnya untuk UTBK nanti tahun 2022 sekarang pas tahun baru, tahun baru. Jadi semangat untuk UTBK-nya semua. Sampai jumpa semua dan bye bye.